Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Sarjana di Isnu Channel. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Di sebelah saya ada Mas Ali Rifan, seorang akademis yang mampu dan kita harapkan memberikan pencerahan kepada seluruh Sobat Sarjana yang berada di wilayah Indonesia saat ini. Bagaimana kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah Mas Yudo. Hari ini kabar baik meskipun mendung. Mendung di luar tapi di dalam Tetap adem. Nah, itu yang penting. Nah, perjalanan menuju ke sini nggak ada hambatan, Mas ya? Nggak ada hambatan. Dari UI Depok tadi. UI Depok. Oh, Khusus ke sini khusus ke sini. untuk podcast yang top ini kan. Membahas mengenai algoritma ya. Lebih spesifiknya kita akan membahas algoritma opini publik. Apalagi hari ini ketika berbicara era digitalisasi, algoritma atau istilah algoritma itu kan sudah tidak asing lagi dan lazim ya. Iya. Kita gunakan istilah itu baik di kalangan muda maupun tua, itu bukan hal yang baru lagi seperti itu. Tentu kalau kita berbicara mengenai algoritma, mungkin masih banyak yang belum memahami ya secara mendalam gitu. Sebenarnya algoritma ini secara definisi apa, terus tujuannya apa, seperti itu. Karena saya melihat memiliki pertanyaan yang paling fundamental, Mas ya, saat ini. Apakah transformasi era yang sudah mencapai di era 5.0 hari ini itu berlangsung secara alamiah, desain misal demi kemudahan atau memudahkan umat manusia, atau mengarah kepada kekacauan seperti itu, Mas? Iya, yang jelas itu evolusi. Jadi evolusi kehidupan, ada transformasi. Kalau Alvin Toffler kan membagi masyarakat dari 3 gelombang kan. Satu adalah masyarakat bercocok tanam, itu zaman dulu ya. Kemudian yang gelombang kedua adalah masyarakat industri. Nah, gelombang ketiga baru masyarakat informasi. Jadi kita ini sekarang masuk di abad informasi posisi kita. Nah, bahkan dalam konteks kekuasaan juga sama. Jadi kekuasaan itu dibagi 4 tahap, 4 etape lah bahasa saya. 1, kekuasaan agama. Itu terjadi di zaman era kenabian. Maka seorang pemimpin agama itu sekaligus pemimpin negara. Ulama merangkap sebagai umaro. Itu dulu di era-era kenabian. Nah, kemudian bergeser kekuasaan militer, yaitu di era Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Orang yang punya senjata, orang yang punya alutsista, orang yang punya bedil ya, itulah yang berkuasa dulu. Kemudian di era Perang Dingin itu kekuasaan bergeser kepada orang yang punya kekuasaan ekonomi politik, yang punya kapital, yang punya power dalam konteks ini adalah politik. Itu orang yang paling berkuasa. Nah, hari ini kekuasaan sudah berubah. Siapa yang berkuasa? Yang berkuasa adalah orang yang punya data dan informasi. Sehingga prototip orang terkaya di dunia itu sudah bergeser. Kalau dulu kan orang kaya itu kan juragan tanah ya. Iya, benar, Mas. Juragan tanah, orang yang punya properti itu orang kaya. Dan orang kaya dulu rata-rata usia di atas 40 tahun. Sekarang sudah bergeser, orang kaya hari ini itu adalah orang yang punya data. Sekarang orang yang punya Facebook, yang punya Google, yang punya Amazon, yang punya Tesla, ya, yang punya X sekarang, Twitter diganti X, Elon Musk. Itulah orang-orang kaya hari ini. Yang punya Apple, itu orang kaya hari ini, bukan juragan tanah lagi. Jadi struktur bangunan juga bukan struktur bangunan fisik sekarang, bangunan-bangunan digital, artificial intelligence gitu, AI. Nah, mengapa aset data ini sangat penting sekali bagi mereka, Mas ya? Karena memang kita sudah mengalami evolusi ke sini. Evolusi kita hari ini adalah kita masuk di abad informasi. Jadi bahkan ada yang mengatakan seorang pendiri Google itu presiden di atas para presiden. Karena misalkan yang punya Google, yang punya Facebook ya, itu kan dia bisa mengontrol negara-negara yang di dunia lewat media sosial itu. Dia bisa pantau itu. Orang Indonesia sukanya itu beli apa sih? Kalau GoFood itu mereka belinya apa?
kecenderungan perilakunya seperti apa. Mereka bisa capture soal itu sehingga dia bisa menjadi presiden di atas negara-negara gitu. Jadi presidennya para presiden itu yang punya data hari ini gitu. Istilahnya memiliki kekuatan hampir setara dengan negara ya Mas ya. Mereka secara individu ataupun secara perusahaan ya. Secara individu, secara pengaruh, secara kapital dan yang lain-lain. Itu sekarang yang punya data. Sehingga memang sekarang abad informasi, bahkan kita tidak tahu ya 10 tahun, 20 tahun mendatang itu akan terjadi revolusi apa lagi soal teknologi ini. Karena kan kemunculan media sosial juga tidak begitu lama ya. Kalau kita flashback, kemunculan media sosial itu kan baru 10-15 tahun. Tapi kan sudah merevolusi berbagai hal dalam kehidupan kita. Jadi kita sekarang ada namanya Zoom ya. Gak kebayang dulu kuliah itu bisa jarak jauh. Gak kebayang pencet-pencet di HP kemudian makanan datang ke rumah. Itu gak kebayang ketika saya waktu kecil. Sehingga di tahun-tahun mendatang ada kejutan-kejutan apalagi kita tidak pernah tahu. Nah sekarang saja kan setelah AI itu kan muncul namanya super AI. Di atas AI ada AI lagi gitu. Nanti setelah AI apa yang akan muncul? Maka negara-negara maju itu maka ada namanya satu kementerian, satu lembaga atau divisi yang isinya para futurolog. Futurolog itu orang yang memikirkan masa depan itu seperti apa, yang sifatnya unpredictable. Meramalkan ya Mas ya. Meramalkan. Tapi scientific approach, pendekatannya scientific gitu. Negara-negara seperti Jepang, seperti Korea, Amerika itu punya satu lembaga ya macam kementerian begitu, tapi dia berpikir tentang 10 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mendatang itu akan terjadi apa gitu. Jadi bukan analis ya, bukan analis politik atau analis ekonomi, bukan itu, bukan analisis bursa saham, bukan, tapi analis soal revolusi kehidupan manusia ke depan. Termasuk evolusi dan revolusi. Termasuk itu mengarah kepada opini publik Mas ya. Ya, termasuk kan nanti opini publik kan, perkembangan opini publik ini juga berubah-berubah ya. Benar. Sekarang mengalami beberapa kali transformasi seperti itu Mas. Betul. Sekarang kan no viral no justice. Kan gitu. Ada istilahnya begitu. Sekarang ada istilah FYP. Ada platform namanya TikTok. TikTok ini memenuhi prasyarat satu platform yang disukai anak-anak muda karena di dalam TikTok itu ada atraktifnya, ada hal yang mengejutkan. Jadi dia itu audiovisual tapi yang menarik gitu, ada soundtracknya ya gitu-gitu. Potongan-potongan lagu-lagu yang kemudian disisipkan di sana. Itu nggak pernah kebayang. Ada satu video kemudian potongan-potongan lagu yang lagi ngetren, lagi hit, lagi in, lagi booming begitu kan. Ya, benar. Dan itu menarik gitu dan itu plus dan minus tentu saja ya. Jadi kemunculan teknologi-teknologi baru ini, disrupsi teknologi ini di satu sisi memang memberikan berkah ya, karena kita bicara di ISNU jadi ada berkah-berkahnya kan begitu. Benar, tapi di sisi lain juga bisa jadi musibah kalau kita tidak bisa mengelola atau tidak bisa adaptif dengan disrupsi teknologi itu. Nah ini menarik ya ketika kita berbicara terkait kemunculan tagline-nya kita kan, atau tagar seperti no viral no justice, FYP dan lain-lain. Itu kan bisa kita katakan terbentuknya sebuah opini publik seperti itu Mas ya. Yang kalau kita mundur sejarah atau mulanya, opini publik itu kan awal mulanya kan dibentuk oleh penguasa seperti itu Mas ya. Penguasa di sisi lain adanya pihak-pihak perantara atau kita katakan opinion leader ya, leader seperti pemuka agama, tokoh masyarakat. Artinya dahulu opini publik itu dibentuk melalui penguasa dan kelompok-kelompok tertentu atau figur-figur yang berada di masyarakat. Namun bergesernya ke sini saat ini gitu, misalnya dari kita ingat bahwa di era 1.0 itu alat pembentuk ya opini publik itu media cetak, terus lanjut ke dua itu seperti radio, televisi, dan sekarang di era serba digital ini saya pikir penguasa itu tidak mendominasi lagi Mas untuk membentuk opini karena
sangat riuhnya pembicaraan masyarakat itu di ruang digital. Nah, ini bagaimana menurut Sampai? Iya, memang ada perubahan pola opini publik. Dulu kan top down, dari atas ke bawah. Oke. Ya, opini publik diciptakan para opinion leader. Opinion leader itu biasanya di lingkaran kekuasaan yang diset para penguasa, para opinion leader itu. Nah, sekarang itu konteks opini publik itu sudah bottom up, dari bawah ke atas. Jadi Mas Yudo itu juga bisa memunculkan opini publik. Jadi kalau Bang Yudo ini misalkan buat konten viral, nah, Bang Yudo akan kemudian terkenal, dan jangan-jangan dari Bang Yudo itu kebijakan akan muncul gitu. Dan itu banyak terjadi. Bahkan sekarang kalau mau jadi artis tidak perlu casting, cukup Anda buat video yang menarik, artistik, ya kan, atraktif di media sosial, Anda viral, maka Anda bisa jadi artis. Dan itu sudah banyak kalau kita lihat ya, artis-artis yang kemunculannya dari bawah, dari media sosial, bukan lewat casting. Jadi sudah berubah. Termasuk opini publik. Kalau dulu ada namanya opinion leader, sekarang ada namanya influencer gitu. Influencer sekarang. Bahkan selain influencer ada namanya buzzer kan gitu. Iya, benar-benar. Kalau buzzer itu kan konotasi negatif ya Mas ya. Iya, konotasinya negatif. Kendati buzzer ini juga dipakai oleh beberapa pihak untuk bangun citra positif kan, tetapi kan asosiasi ketika disebut buzzer itu negatif. Buzzer itu seolah-olah untuk menyerang gitu kan, untuk attack kan begitu, padahal dia juga bisa defensif gitu. Nah, jadi ini ada pola opini publik yang bergeser, yang berubah, dan dalam perkembangannya kita tidak tahu nanti akan muncul apa lagi, karena sekarang sudah ada AI. AI ini luar biasa ya. Saya juga seorang dosen. Sekarang saya tuh bingung. Kalau saya ngasih tugas mahasiswa itu soal nulis artikel, nulis makalah, itu ya saya khawatir saja mereka menggunakan AI gitu. Sementara detektor AI sekarang kan nggak presisi. Beberapa kali ada teman buka testimoni, dia tulisannya asli, dia yang buat tulisan 20 tahun yang lalu, dicek di detektor AI, itu dianggap detektor AI itu 70% adalah AI. 70% Mas. 70% AI, padahal itu tulisan dia sendiri 20 tahun lalu AI belum muncul gitu. Benar. Sehingga ketika saya mau cek tulisan anak-anak mahasiswa pakai detektor AI, saya khawatir detektornya yang salah gitu. Sehingga saya sekarang kalau memberikan tugas ke mahasiswa, kembali lagi ke zaman yang dulu, tulisan tangan. Benar. Paling tidak, kalaupun mereka dari AI, mereka itu baca dulu, ditulis. Jadi ada transfer of knowledge-nya di sana gitu. Kalau enggak, tugas lain saya suruh buat video. Benar. Nah, kalau video kan agak susah kan, mereka harus ada fotonya, harus ada ini tempatnya foto kan, nanti buktinya bahwa dia lagi buat video gitu. Jadi kalau saya ini ya berpendapat ya, apakah dengan era digitalisasi yang sedemikian masif ini menghilangkan kepakaran seperti saat ini. Misalnya dalam konteks akademis seperti itu Mas ya. Yang belakangan kita mendengar ya pemberitaan yang viral saya pikir mengenai inflasi IPK seperti itu. Artinya kan ada indikasi bahwa dengan adanya kemunculan platform digital hingga AI menghilangkan kepakaran gitu Mas. Iya, salah satu dampak dari adanya AI, adanya teknologi, kalau kita tidak benar-benar bijak, maka negatifnya justru yang akan muncul. Salah satunya misalnya, kalau orang sering scroll di TikTok, informasi pendek-pendek singkat itu masuk di otak kita. Kita ada kecenderungan nanti akan malas nonton video-video yang panjang, yang video-video yang kritis. Jadi otak itu dopaminnya itu dia sukanya yang instan. Itu makanya kita juga melarang anak-anak kita pakai scroll video-video pendek itu, karena yang masuk di otak dia itu semua serba cepat dan instan. Informasi nggak tuntas, muncul lagi yang baru, dan seterusnya. Dan ini membuat otak dopamin kita akan suka yang model begini. Baca buku, baca tulisan panjang sekarang sudah dihindari. Orang semua audiovisual. Nah, di saat yang sama sekarang muncul era yang namanya post-truth. Apa itu post-truth? Tadi sudah disinggung, pasca kebenaran. Post-truth. Jadi logika post-truth itu begini, kebohongan yang diulang-ulang pada akhirnya akan dipercaya sebagai kebenaran.
maka post-truth ini berbahaya. Karena sekarang itu yang dipercaya itu yang suaranya nyaring. Kalau desingannya nyaring, dengungannya nyaring, itu jangan-jangan dianggap benar. Padahal itu belum tentu benar. Benar. Makanya saya tadi bilang no viral no justice. Sekarang pemerintah pun akan merespon kalau itu viral. Perkara yang tidak viral padahal itu penting nggak direspon. Tapi kalau perkara itu viral padahal perkara kecil itu kan direspon. Jadi sekarang itu kita masuk di apa itu? Kebisingan ya. Yang bising banget itu yang akan didengar. Yang nggak terlalu bising padahal ini penting nggak akan didengar. Sehingga logika dari namanya post-truth itu yaitu yang penting adalah sebuah video itu punya engagement, mengundang emosi kita. Makanya video-video yang mengundang emosi kita, mengundang rasa penasaran, itu engagementnya tinggi dan itu yang kemudian masuk dalam algoritma yang muncul di TikTok dan media sosial lain gitu. Sekarang itu kita tidak memilih informasi, tapi informasi kita dicekoki, dipilih sama namanya algoritma. Jadi kalau kita misalkan main TikTok, kita itu tidak sedang memilih informasi, tapi kita dipilihkan informasi yang muncul di beranda kita. Di TikTok kita adalah yang FYP. Yang FYP yang mana sih? Yang FYP ada yang informasi-informasi yang mengundang emosi kita, yang mengaduk-aduk emosi kita, yang menyangkut hal-hal sensitif, yang ada engagement di sana, ada bonding di sana. Itu nanti yang akan masuk di beranda kita. Nah ketika algoritma ya mengatur ya Mas, mengatur konten-konten untuk disajikan ya kepada user berdasarkan perilaku mereka. Terus cara kita mengcounter itu bagaimana Mas? Ya caranya kita artinya kan dalam kondisi tersebut kan kita apa kita katakannya malah cenderung tidak mendapatkan informasi yang lain, hanya informasi-informasi yang berdasarkan keinginan kita atau sesuai dengan perilaku kita berdasarkan bacaan algoritma seperti itu. Betul, karena ada namanya echo chamber. Jadi ada ruang gema. Ini didesain oleh para pendiri platform media sosial. Ini sebenarnya kerangkanya bisnis. Kenapa? Jadi ruang gema ini kecenderungannya adalah kita kalau misalkan mengklik sesuatu yang kita sukai, nanti misalkan tentang isu apa, isu Palestina, nanti akan muncul di beranda kita isu Palestina. Kalau kita misalkan klik di situ ya, likes di situ soal beasiswa, yang muncul beasiswa. Kalau kita klik soal ijazah Jokowi Widodo, yang muncul di beranda kita ya nanti Roy Suryo, Rismon, gitu-gitu. Iya benar. Nah dalam konteks bisnis ini penting memang mereka para pendiri atau founder para media sosial ini, pendiri media sosial, karena biar apa? Biar ketika misalkan ada iklan apa ya kan muter-muter di sana terus. Jadi biar kita terpengaruh dengan frame-frame tertentu gitu loh. Kalau misalkan mereka lagi iklanin satu produk mobil, satu produk sampo, kita klik satu nanti akan muncul yang lain. Dan ini nuansa bisnisnya kuat di situ. Tapi kan orang tidak sadar. Ketika nanti ruang gema yang muncul, kebenaran hanya kira-kira di situ. Kita seperti dikungkung dalam katak dalam tempurung, kira-kira begitu. Betul. Echo chamber itu katak dalam tempurung. Kita hanya menerima informasi satu. Misalkan dalam konteks politik ya, di Pilpres itu sering. Kalau kita pendukungnya salah satu paslon A misalnya, kita sering nonton berita-berita paslon A, yang muncul di kita paslon A terus. Hal-hal yang positifnya malah Mas. Yang positifnya, yang paslon B nggak masuk di beranda kita. Gitu. Beranda kita benar. Jadi ini yang kemudian membuat nalar kritis kita akhirnya mengecil. Kita pun masuk dalam namanya ruang gema tadi, echo chamber, sehingga kita tidak bisa mendapat informasi yang lebih objektif. Itu yang kemudian sebenarnya dirasakan setiap orang tapi tidak terasa. Iya. Ada satu hal yang negatif tapi tidak terasa, dia enjoy saja karena dopaminnya sudah masuk di sana. Dia udah menikmati TikTok, kalau nggak buka TikTok, nggak buka media sosial, itu seperti ada yang kurang. Makanya saya sudah sepakat dengan apa yang dikatakan oleh para sarjana komunikasi, bahwa hari ini kita masuk dalam era di mana komunikasi itu sudah menjadi kebutuhan primer nomor 4.
Oke. Setelah sandang, papan, pangan, komunikasi. Komunikasi. Jadi sekarang misalnya ya sebagai contoh, kita misalkan pergi ke sebuah luar kota ya, kita ke bandara. Nah, HP kita ketinggalan. Dalam satu waktu saya lebih memilih balik lagi ngambil HP daripada saya Teruskan perjalanan. teruskan perjalanan. Saya nggak pegang HP. Betul. Sehingga HP sudah menjadi kebutuhan primer saya setelah sandang, papan, dan pangan gitu. Ya gimana saya nanti komunikasi di sana kan ketika saya nggak pegang HP. Bahkan Atau, saya ya, lebih kehilangan ketinggalan dompet lebih aman daripada ketinggalan HP. Betul, Mas. Ketinggalan dompet saya bisa pakai QRIS kan, E-wallet ya. e-wallet dan seterusnya. Yang penting HP ada gitu. Karena ada yang nulis teman saya itu dunia dalam genggaman. Dunia sekarang adalah genggaman HP itu. Semua bisa kita kontrol dari HP. Ini luar biasa. Evolusi yang tidak terpikirkan ketika saya dulu masih duduk di pesantren gitu. Benar-benar. Nah, melihat situasi seperti ini, kira-kira menurut Mas ya, upaya mengcounter itu khususnya untuk generasi muda itu bagaimana, Mas? Sebenarnya bukan mengcounter ya. Ini kan sesuatu yang alamiah. Pasti akan terjadi. Sesuatu yang alamiah ya. Perubahan, transformasi itu kan hal yang wajar, sunnatullah, ya kan, dan nggak bisa kita hindari gitu. Kita jangan menghalangi perubahan biarkan terus berlangsung, transformasi biarkan terus berlangsung. Yang harus kita camkan adalah bagaimana kita menyikapi itu. Makanya ada namanya literasi digital. Oke. Saya termasuk orang yang mengusulkan literasi digital itu masuk dalam mata kuliah atau mata pelajaran di sekolah dan di kampus gitu. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Kenapa? Karena era media sosial ini, atau kalau saya sebut rezim media sosial ini, itu luar biasa eksesnya, baik positif maupun negatifnya. Ya, salah satu negatifnya adalah kalau kita tidak benar-benar punya literasi digital, kita ya akan selain gampang kena tipu, ya kena hoax. Jadi hoax itu kan anak kandung dari yang saya bilang tadi post truth. Jadi sekarang itu informasi yang beredar di HP kita itu belum tentu 100% kebenarannya. Makanya hoax itu kan ada hoax yang 100%, 50%, ada yang 25%. Ada namanya itu istilahnya disinformasi, ada namanya misinformasi, ada namanya malinformasi. Kalau disinformasi itu informasi memang sengaja dibuat salah dan disebarkan. Oke. Itu disinformasi. Desainnya. Memang didesain dari awal. Nah, kalau misinformasi, informasi memang tidak kita desain salah. Gitu. Itu ada kesalahan informasi, tapi disebar. Itu misinformasi. Human error lah gitu. Human error lah Oke, itu. Masih oke lah itu. Nah, ada namanya malinformasi. Sebenarnya ini fakta, tetapi informasi disampaikan di momentum yang tidak tepat. Misalnya ada peristiwanya mas 1 tahun yang lalu. Tapi informasi itu kan benar ada itu. Ada faktanya, informasi itu benar, tapi disampaikan hari ini. Biasanya kan di momentum-momentum politik ya, saat kontestasi kan akan bermunculan baik itu malinformasi ya, disinformasi dan disinformasi gitu betul, kan. Betul. Kalau misinformasi oke lah, itu kan human error ya, kesalahan yang tidak disengaja. Tapi kalau disinformasi dan malinformasi ini yang memang kemudian ada tujuannya. Ada tujuan dari awal. Oke. Nah, yang disinformasi sebenarnya orang bisa langsung mengecek, karena dalam sebuah berita kalau disinformasi itu jelas sumbernya beritanya, narasumbernya nggak jelas, kemudian media juga nggak jelas, apa.com gitu yang nggak jelas ya, sehingga dari awal kita udah tahu ini berita bohong. Tetapi kalau malinformasi, jangankan sarjana, seorang guru besar pun bisa kecolongan. Saya itu sering ya di dalam Pilpres itu mengamati beberapa dosen gitu, kok nge-share berita-berita ini gitu, terlampau sentimen terhadap salah satu calon tertentu gitu. Padahal ini berita ini lawas ya mas ya. Berita lawas, tapi dia nggak check and recheck, kemudian itu di-share. Seorang guru besar pun bisa menyebarkan namanya hoax gitu. Karena hoax tadi itu ada 100%, ada 50%, ada 25%. Kalau hoax yang 100% itu bisa kita identifikasi dengan sangat jelas. Tapi kalau hoaxnya itu 50%, itu sulit mengidentifikasinya, apalagi kalau yang 25% gitu. Sehingga itu butuh literasi digital. Artinya saring sebelum sharing. Jadi sebelum kita men-share suatu informasi di grup ya, kita harus saring dulu. Makanya jangan terkecoh dengan judul.
Sekarang kan era clickbait kan gitu. Iya betul Mas. Artinya dengan perubahan pola dari yang sebelumnya opini publik itu top down, terus menjadi down top itu pada akhirnya siapapun ya bisa kemakan ya opini publik yang seperti itu Mas ya. Karena kan ya itu tadi, misalnya kita kembalikan kepada misalnya hilangnya kepakaran gitu, bahwa seorang guru besar saja bisa kecolongan oleh informasi-informasi yang bersifat ataupun disinformasi, kan seperti itu ya. Betul. Jadi memang saya sampaikan tadi bukan lagi informasi itu top down dari atas ke bawah, tapi bottom up ya, dari bawah ke atas. Down top ya. Bottom up istilahnya. Bottom up. Dari bawah ke atas, sehingga pola informasi itu melingkar. Ya kan, tidak lagi vertikal tapi juga horizontal gitu. Vertikal horizontal lah kira-kira itu pola informasi melingkar, sehingga siapapun bisa menjadi sumber informasi, siapapun bisa menjadi artis, siapapun bisa menjadi aktor di dalam konteks opini publik gitu. Jadi tidak hanya kemudian yang jadi opini publik, jadi spotlight pemberitaan media itu hanya seorang presiden, seorang menteri, tapi kita masyarakat biasa itu juga bisa menjadi spotlight media. Sorot media itu bisa ke kita kalau kita tadi melakukan satu inovasi-inovasi atau buat video konten yang viral lah ya, yang kontroversial gitu. Kita akan cepat terkenal, dan itu bisa kita saksikan ya, banyak sekali para pengguna media sosial kemudian menggunakan media sosial buat video-video yang kemudian kontroversial, dia kemudian terkenal. Sekarang ada namanya di TikTok itu Willy Salim ya kalau nggak salah. Willy Salim itu disebut-sebut sebagai TikToker dengan pengikut terbesar se-Asia. Kalau nggak salah berapa kemarin itu ya, pokoknya di atas 30 juta atau berapa followernya Mas ya? 70 sekian juta pengikut kalau nggak salah ya di TikTok. Nah kalau di YouTube kan ada namanya Atta Halilintar kan, itu dengan pengikut terbanyak sebesar di Asia Tenggara. Itu kan bukan artis dari papan atas, bukan kemudian mereka casting dulu kan. Ya mereka tiba-tiba jadi artis ya karena memanfaatkan media sosial dengan baik gitu, buat konten-konten yang FYP kalau di TikTok. Oke. Nah kalau kita bicara ya hari ini algoritma dengan kaitannya dengan kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo hari ini, kira-kira bagaimana tanggapan dari Mas Vito? Apakah kalau misalnya kita definisikan ya bahwa algoritma dalam konteks ini adalah bagaimana atau pola atau langkah sistematis dalam merumuskan, menjalankan maupun melakukan evaluasi dan perbaikan yang sesuai dengan apa kita katakan algoritma masyarakat seperti itu, apakah sudah sesuai gitu Mas? Ya kebetulan Mas Yudo, saya pernah menulis di kolom Detik ya, judulnya algoritma kebijakan Prabowo. Nah saya sampaikan di sana bahwa kebijakan-kebijakan Prabowo itu dalam pengamatan saya itu disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan publik hari ini. Saya lihat ya. Makanya saya lihat rute pembangunannya itu agak bergeser atau ada perubahan dari presiden sebelumnya ke presiden sekarang. Di era Jokowi itu kan pembangunan lebih ditekankan pada pembangunan infrastruktur. Nah di zaman pemerintahan Prabowo itu pembangunan lebih dititik beratkan pada aspek pembangunan sumber daya manusia. Maka program-program populis presiden ya seperti makan bergizi gratis ya, MBG, kemudian ada CKG, cek kesehatan gratis, ada koperasi desa merah putih, ada sekolah rakyat, ada 3 juta rumah untuk warga berpenghasilan rendah, ada lumbung pangan dan seterusnya. Itu benang merahnya adalah untuk apa? Untuk sumber daya manusia gitu. Oke. Nah, saya membaca memang secara rute ini sudah benar, setelah membangun fisik, membangun manusianya. Gitu. Karena kalau ingin jadi negara maju, apalagi 20 tahun lagi kita menyanangkan akan menjadi negara maju, Indonesia emas di saat 100 tahun usia kita merdeka, 2045.
maka dari sekarang rutenya adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Karena dalam catatan saya tidak ada negara maju tanpa sumber daya yang berkualitas. Semua negara-negara maju itu pasti sumber daya yang berkualitas. Kita ini kan tantangannya masih berat, Mas Yudo. Satu misalnya soal stunting. Stunting kita masih 18%, sekian. Jadi masih tinggi sekali angka stunting kita. Angka itu jika dibandingkan dengan negara-negara mana aja, Mas? Maksudnya ASEAN atau di negara-negara lain ya, tetangga kita aja nggak jauh-jauh. Singapura itu angka stuntingnya 2,5%. Coba 2,5% dengan 18, sekian persen. Tapi kan kalau kita lihat bahwa jumlah penduduknya saya sudah berbeda, Mas. Enggak, ini rata-rata, angka stunting itu rata-rata, persentase itu rata-rata. Oke. Bukan ini persentase ya. 18% itu persentase, di penduduknya itu persentase. Jadi bukan jumlah orang, kalau jumlah orang kan juta namanya. Iya. Angka persentase disesuaikan dengan jumlah penduduk. Berarti kita katakan angka stunting di Indonesia itu 18 sekian persen dibandingkan dengan Singapura yang 2, sekian persen, Mas ya. Iya, kemudian negara lain Jepang itu sekitar 5%. Jadi kalau kita ingin jadi negara maju seperti mereka, kita masih harus kerja keras. Salah satunya adalah mengelola sumber daya manusia. Makanya makan bergizi gratis itu salah satu proyeksinya adalah bagaimana menghilangkan angka stunting kita. Persoalan gizi kita kan juga luar biasa kan, sehingga persoalan ini harus diselesaikan. Ini kan rute nih, pondasi awal. Ya. Nah baru kita akan bicara soal produktivitas. Makanya di sana kan ada namanya CKG, cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis menurut saya penting. Biar apa? Angka harapan hidup kita biar naik. Angka harapan hidup kita kan dibanding negara-negara kayak seperti Jepang dan lain-lain kan kita rendah. Itu Jepang itu angka harapan hidup itu hampir 100 tahun. Rata-rata orang di sana itu hidup itu di atas 90 tahun. Iya, betul. Kita kan kalau nggak salah 70-an tahun ya kalau nggak salah ya. Ya lumayan sih, tetapi kan kalau bisa kan lebih tinggi lagi. Nah, cek kesehatan gratis penting biar masyarakat kita itu sehat. Kalau sehat kan mereka produktif. Kalau produktif akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, kemudian ada juga program lain menurut saya yang ini sesuai dengan algoritma publik ya, adalah sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat ini kan memang penting dalam konteks untuk melakukan pemerataan pendidikan. Pendidikan kita itu belum merata, Mas. Masih sangat timpang. Orang yang mengakses pendidikan itu belum semuanya. Jadi angka putus sekolah juga tinggi. Sehingga adanya sekolah rakyat itu diproyeksikan untuk menjembatani tadi angka putus sekolah dan pendidikan tidak merata. Bahkan ada program lagi yang menarik. Dan ini menurut saya sesuai dengan algoritma lagi gitu kan. Ini algoritma kuncinya. Algoritma digital ini, Mas. Bukan digital, jadi, algoritma opini publik. Oke. Opini publik itu seperti apa? Nah, Presiden Prabowo itu kan membaca apa sih kebutuhan masyarakat ini. Nah, dia buat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan soal makan itu udah pasti. Karena secara struktur penduduk kita itu kan yang lulusan SD dengan SMP dan SMA kan dominan. Yang sarjana di Indonesia itu kan tidak banyak, ya kan? Tidak lebih dari 15% kan, kalau nggak salah. Nanti bisa dicek datanya. Artinya tidak lebih dari 15 atau 20% sarjana di Indonesia. Yang sisanya adalah lulusan SMA, SD, SMP, SMA, SMP, SD, bahkan tidak lulus sekolah. Betul. Itu yang mendominasi kita. Sehingga apa? Sehingga kita harus genjot dari aspek gizinya, dari aspek pendidikannya. Karena kan kalau kita bicara soal ini ya, human capital index kita. Jadi indeks human capital index kita ya. Sorry, nanti bisa diedit ini. Saya ulang-ulang soalnya kan. Kita ulang nih ya. Jadi human capital index kita itu masih rendah, Mas. Di angka 0,5%. Oh, di bawah 1% ya, Mas ya. 0,5% itu artinya ketika nanti masyarakat itu dewasa, produktivitasnya itu hanya sekitar 50%. Produktivitasnya. Nah, negara-negara lain itu human capital index-nya itu di angka 0,8%. Artinya ketika mereka dewasa, masyarakat ini anak-anak udah dewasa itu, tingkat produktivitasnya itu bisa mencapai 80%.
Ini yang kemudian Secara rata-rata Mas. secara rata-rata ini yang kemudian barangkali disadari oleh Presiden Prabowo bahwa sudah saatnya mengelola sumber daya manusia sebagai rute menuju Indonesia Emas 2045. Bahkan ini kan ada sejumlah proyeksi-proyeksi. Karena kita kan hari ini masuk, istilah kita kan bonus demografi kan. Ya. Jadi masyarakat yang produktif itu lebih banyak daripada masyarakat yang tidak produktif, sekitar 70%. Nah, bonus demografi puncaknya nanti di 2035. Nah, kalau kita mampu mengolah bonus demografi, maka ini rute untuk melakukan lompatan-lompatan ekonomi, lompatan-lompatan sebagai negara maju. Karena negara-negara yang mampu memanfaatkan bonus demografi itu memang maju. Salah satunya Tiongkok. Tiongkok itu ketika mereka usia produktif masyarakatnya, mereka benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan, benar-benar mengenjot dengan pendidikan. Bahkan Tiongkok punya program menyekolahkan 1 juta warganya ke kampus-kampus terbaik di dunia. Yang kemudian untuk diminta untuk balik lagi ke Tiongkok Buat kontribusi untuk negaranya Mas ya. Iya, tapi kan Tiongkok ketika meminta mereka balik, Tiongkok menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Nah, Indonesia sudah meniru sebenarnya dengan LPDP. Tetapi kan kadang-kadang mereka di Wadahnya sekolahnya itu, Mas, kan di luar negeri bagus-bagus, tapi di dalam negeri tidak diciptakan lapangan pekerjaan. Iya, Ini nanti jadi wadahnya PR. itu. Nah, ada negara lain namanya India. India juga mampu mengelola bonus demografi. Maka India hari ini kan menjadi negara yang diperhitungkan dalam konteks geopolitik. Nah, negara-negara yang kemudian tidak mampu mengelola bonus demografi itu akan menjadi negara terbelakang. Ada 4 negara yang dalam catatan saya itu tidak mampu mengelola bonus demografi, dan dia menjadi negara terbelakang. Satu misalkan Mesir. Oke. Mesir itu tidak mampu mengelola bonus demografi, maka Mesir sekarang bukan seperti dulu lagi pengaruhnya, sudah makin tertinggal. Ada namanya Afrika Selatan. Afrika Selatan itu pernah punya satu penduduk usianya itu sekitar hampir 60% itu di bawah 25 tahun. Tapi saat ada usia produktif semacam itu, Afrika Selatan tidak menciptakan lapangan pekerjaan, tidak mensupport anak-anak muda ini dengan pendidikan yang baik, tidak membekali mereka dengan skill-skill yang relevan dengan situasi yang ada. Maka negara ini ketika bonus demografi hilang, maka akan negara tertinggal. Ada juga namanya Nigeria dan juga namanya Brazil. Itu juga negara-negara yang tidak mampu mengelola bonus demografi. Nah, tapi ada juga negara-negara yang stagnan dalam bonus demografi, yaitu seperti Rusia. Rusia itu kan pengaruhnya makin ke sini kan kalah dengan Tiongkok kan. Iya. Karena usia produktifnya dengan usia tidak produktifnya itu seimbang di Rusia itu. Oh. Makanya kita ini punya bonus demografi terus kita jadikan sebagai berkah. Tetapi kalau bonus demografi tidak mampu dikelola, maka yang ada adalah musibah gitu. Makanya tantangan ini nggak gampang. Apa kalau saya ini Mas ya, prediksi Mas gitu, apakah bisa jika tidak dikelola dengan baik mengarah ke stagnan atau malah ke keterbelakangan Mas? Saya kalau saya langsung lihat keterbelakangan, bukan lagi stagnan. Kalau gagal mengelola bonus demografi, itu jadi negara terbelakang. Pengaruhnya mengecil, GDP-nya nggak naik-naik, kemudian negara tidak punya inovasi, pengaruh di internasional juga lemah, akan jadi tertinggal. Tetapi kalau dalam konteks hari ini saya lihat tidak, karena program-program yang ada ini mengarah ke percepatan pembangunan sumber daya manusia, sehingga kita optimistik bahwa Indonesia bisa mengelola bonus demografi dengan baik dan menjadikan bonus demografi menjadi berkah, bukan musibah gitu. Itu poinnya. Dan ada sudah melakukan proyeksi bahwa Indonesia ini kalau mampu mengelola bonus demografi, dia akan menjadi negara nomor 4 ekonomi terbesar di dunia di tahun 2045. Ada itu bisa dicek di Google. Sebuah lembaga think tank internasional memproyeksikan itu. Yang nomor 1 ya dalam proyeksi itu dikatakan bahwa Tiongkok, bukan lagi Amerika. Pergeseran ini Mas ya, peta kekuatan ekonomi. Nah, Tiongkok. Yang nomor 2 masih Amerika. Karena Amerika walaupun bagaimana kan negara adidaya, luar biasa mereka. Sehingga terpental di angka ke-3, ke-4 masih susah. Paling kalau bergeser ke nomor 2.
Yang ketiga itu India. Nah yang keempat baru Indonesia. Ini sebuah proyeksi ya gitu. Sebuah proyeksi bisa menjadi benar. Artinya itu kan proyeksi kan nggak sembarangan. Mereka kan ada analisis, ada indikator-indikator yang dimasukkan bahwa Indonesia punya prasyarat untuk menjadi negara dengan pengaruh ekonomi terbesar di dunia nomor 4 gitu, Mas Yudo. Baik Mas. Nah ini sangat menarik ya ketika berbicara algoritma ya kebijakan publik di era Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mengarah pada pembangunan sumber daya manusia ya Mas, seperti itu. Yeah. Nah ini saya pikir ya terakhir ya dalam kita kan baru saja melewati 1 tahun ya pemerintahan Prabowo gitu. Nah kalau kita berbicara mengenai algoritma kebijakan Bapak Prabowo tadi, kira-kira tingkat atau indeks kepuasan masyarakat itu bagaimana sih Mas hari ini gitu? Dari data survei yang saya baca, yang dirilis oleh teman-teman, saya sebenarnya punya data sendiri tapi nggak saya publikasikan. Sebenarnya tingkat kepuasan Presiden Prabowo itu masih bagus ya. Kendati kemarin ada situasi-situasi ya seperti Agustus Kelabu dan lain-lain, tetapi per hari ini kan situasi stabil kembali. Jadi ada namanya Purbaya efek. Efek Purbaya itu rupanya juga lumayan pengaruhnya. Nah, nuansanya sekarang kan optimistik. Kalau kita dengarkan pidato-pidato Pak Purbaya itu rasa-rasanya 3 bulan yang akan datang kita akan jadi orang kaya gitu. Jadi ini penting ya untuk memberikan satu nuansa optimistik di pemerintahan Prabowo. Nah yang kemudian saya lihat pemerintahan Prabowo itu serius mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Nah, seperti tuntutan di pendemo-pendemo kemarin kan Presiden Prabowo kemudian langsung mengumpulkan kan para pihak-pihak terkait termasuk pimpinan DPR, MPR, ketum-ketum partai untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Itu yang kemudian membuat atensi publik, persepsi publik terhadap Presiden Prabowo itu masih stabil. Nah, data survei itu sebenarnya ya ada yang hasil survei mengatakan tingkat kepuasannya 78%. Tapi saya baca juga ada data survei yang mengatakan tingkat kepuasan Presiden Prabowo 80%. Ada juga data yang mengatakan tingkat kepuasan Presiden Prabowo itu di angka 83%. Jadi ini beda-beda. Tetapi paling tidak angka-angka itu mendekati 80%. Dan ini stabil. Kalau kita lihat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Dulu kan ada sebuah survei Litbang Kompas menyebutkan tingkat kepuasan Presiden Prabowo Gibran di 100 hari itu 80,9%. Kalau sekarang ada kisaran approval ratingnya atau tingkat kepuasan kinerjanya itu 78 sampai 83%, maka menurut saya ini masih stabil gitu. Artinya sebagai satu refleksi 1 tahun pemerintahan Prabowo ini nuansanya optimistik. Tinggal tantangannya bagaimana menjaga performa itu tetap stabil di tahun-tahun berikutnya, karena tantangan mendatang kan kita nggak pernah tahu. Tantangan itu kadang muncul unpredictable. Jadi banyak sekali hal-hal yang di luar prediksi seperti Agustus Kelabu kemarin kan di luar prediksi. Iya, betul. Kok tiba-tiba ya awalan itu hanya cuitan-cuitan biasa, gerakan-gerakan demo biasa bisa menjadi besar gitu eskalasinya. Itu kan tidak terpikirkan. Iya. Dan itu di luar prediksi banyak orang. Sehingga kehati-hatian ya dalam berucap itu juga penting di dalam konteks pemerintahan hari ini gitu. Itu sih poinnya ya, Oke. Mas Yudo. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri, barangkali Mas bisa memberikan saran ya, saran terkait algoritma ini kepada generasi muda juga khususnya kepada pemerintahan Bapak Presiden Subianto gitu. Ya pertama yang jelas kalau kepada Presiden Prabowo Subianto Bukan saran perbaikan seperti itu. ya tentu dengarkan aspirasi publik ya, satu. Nah kalau sudah mendengarkan aspirasi publik kemudian menjalankan apa yang diamanahkan publik, maka sebenarnya Presiden Prabowo aman. Karena Presiden Prabowo ini hari ini adalah presiden dengan dukungan politik paling kuat. Presiden Prabowo didukung di parlemen 81% dukungannya. Dukungan politik aman. Kemarin menang 1 putaran dengan dukungan 58%. Nah sekarang juga punya komposisi kabinet yang sangat gemuk ya, yang mencakup banyak aspek sehingga soliditas dari kabinet ini diharapkan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang kemudian kokoh, yang pada gilirannya kan yang diuntungkan adalah rakyat gitu.
Itu satu. Yang kedua, tentu karena kita menghadapi bonus demografi yang nanti puncaknya di tahun 2035. Nah, bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena kalau gagal memanfaatkan bonus demografi bukan berkah yang didapatkan tetapi musibah kan gitu. Nah, yang terakhir tentu saja soal literasi digital. Nah, hari ini ya saya sih ingin para anak muda itu tidak hanya sharing ya informasi, tetapi saring dulu sebelum di-sharing. Jadi di sana ada check and recheck dulu informasi, karena jangan sampai anak muda, kelompok terdidik itu menyebarkan hoax gitu. Yang tadi saya kasih tahu kadarnya kan ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 25%. Itu sih 3 poin yang kemudian penting menurut saya kita diskusikan dan kita highlight bersama-sama gitu. Baik, alhamdulillah podcast kita pada hari ini dengan Mas Ali Rifan sudah selesai. Kita telah membahas banyak hal mengenai algoritma, dari mulai sejarah, tantangan, problematika yang kita hadapi hari ini, hingga bagaimana memberikan upaya-upaya dan saran-saran perbaikan khususnya untuk generasi muda, dan memberikan saran dan masukan yang baik khususnya kepada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Nah, di akhir kami berterima kasih kepada Mas Ali Rifan yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk menyampaikan informasi dan ilmunya kepada kita semua. Baik, Sobat Sarjana, saya Yudo Budi Harto selaku host pada hari ini, dan narasumber kita Mas Ali Rifan. Jangan lupa komen, like, and subscribe di bawah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.